Pembina apel tiba di lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! 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 Laporan. Lapor apel gabungan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, Kamis 22 September 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta apel. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel. Selamat istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Adik Katalino, Wajra Minta Surga, Pasangan Haji Batak. Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih berikan kesempatan, berikan kesehatan dapat hadir pada apel pagi ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang pada pagi ini menyempatkan diri untuk mengikuti apel gabungan ini. Saya lihat pesertanya lebih sedikit, oleh karena itu nanti saya minta Kepala BKPSDM memberikan keterangan kepada saya siapa yang hadir dan tidak hadir, lengkap dengan keterangannya. Dan kepada yang tanpa keterangan akan diberikan surat dari Sekda biar saya datang. Apel ini sebagai salah satu upaya kita untuk membina disiplin, memupuk kebersamaan, tanggung jawab terhadap tugas, terhadap amanah kita sebagai pejabat, sebagai ASN. Tidak sampai 1 jam dalam rangka kita untuk membangun kesamaan persepsi, menyamakan pemikiran, menyamakan sikap dalam membangun daerah ini.
Kalau yang sengaja tidak mau hadir apel tanpa keterangan, artinya dia tidak satu hati. Sekali lagi Pak Kepala KPSDM tolong disurati. Jadi memang kita geser dari tanggal 17 ke tanggal 22. Nah, saya ingatkan kembali, saling mengingatkan bahwa kita sebagai aparatur sipil negara adalah public servant, pelayan masyarakat, pelayan kita ini. Artinya kita tidak bekerja hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga yang paling utama adalah untuk masyarakat, untuk daerah ini, untuk bangsa dan negara ini. Artinya kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita pribadi, keluarga kita, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu tentunya perlu sikap, perlu attitude mental yang harus kita jaga, kode etik. Salah satu yang tadi dibacakan, Panca Prasetya Korpri. Nah, tugas saya, amanah saya sebagai sikap mengingatkan kita semua. Dan sekali lagi kita pun saling mengingatkan. Sudah 1 tahun loh saya sebagai sikap, saya selalu mengingatkan hal ini karena kita ingin kita bersama-sama Ketapang ini kita bangun bersama. Kita bisa menjadi lebih maju. Pemerintah kita lebih baik. Pemerintah daerah ini meningkat kinerjanya. Ya. Mental kita, sikap kita sebagai aparatur negara juga meningkat. Kinerja kita semakin baik. Pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Oleh karena itu saya mengingatkan lagi, salah satunya juga adalah sikap kita yang harus responsif, peduli, ya, peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk lingkungan kantor. Kenapa ada gotong royong? Ya, kenapa ada ceramah kebangsaan? Kenapa ada apel gabungan? Itu semua untuk memupuk kebersamaan, untuk memupuk sikap mental kita supaya memiliki mindset yang sama untuk mengabdi pada daerah ini. Jadi poin pertama sengaja harus saya sampaikan seperti ini, ya, supaya kita kembali merenungi posisi kita sebagai ASN. Walaupun kita memiliki posisi sebagai pejabat struktural, eselon 3, eselon 2, eselon 4, tetapi justru itu merupakan amanah, merupakan tanggung jawab yang sebenarnya bisa menimbulkan hal tidak diinginkan kalau kita tidak amanah. Kemudian yang kedua, saya menegaskan kembali, ya, kita agak bersikap responsif terhadap lingkungan sekitar. Dan saya melihat beberapa camat sudah responsif, juga beberapa Palo PD, seluruh jajaran pemerintahan sudah ada perubahan secara responsif. Respect terhadap lingkungan sekitar, baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. Kalau ada jalan berlubang depan rumah kita, tampal, ada semen ya, rusak-rusak. Pak Camat ya, inisiatif dalam Barkades, juga kepala OPD. Mari kita sama-sama seluruh, tidak usah pelit lah. Kalau ini lubang kecil, jangan malah komponi masyarakat tanam pisang, tanam pohon. Kita juga bagian pemerintah daerah. Kalau saya tidak bisa menutup mata, saya akan turun dari mobil saya kalau ketemu seperti itu. Bukan pencitraan, tapi hati nurani, ya, hati nurani, punya hati. Pemerintah daerah ini kita juga bagian dari itu. Tidak perlu menjadi bupati untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk berbuat baik. Ya, dengan fasilitas yang kita miliki sekarang juga kita bisa berbuat untuk masyarakat. Itu juga amanah. Ya. Jadi saya melihat masih ada, ya, berita-berita yang sepele saja, dan saya tahu itu banyak sebenarnya ASN di situ. Tapi tidak ada juga kepedulian, hati nurani. Saya menghimbau sekali lagi kita contohlah berbuat perbuatan baik, ya, contoh perbuatan baik
dan itu bagian dari amanah kita sebagai pegawai negeri. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi ya kasus-kasus seperti itu. Jadi jangan malah seorang ASN malah ikut-ikutan mempertanyakan kinerja pemerintah, dan dia juga bagian dari pemerintah itu. Jangan pakai mulut atau pakai hati, tangan kaki, gerakan, action. Ya. Jangan komentar saja banyak. Saya harapkan Pak Camat ya sebagai leader di kecamatan Cempoloko ini, kalau hanya jembatan bolong-bolong tambahlah. Ya. Kalau ada pihak ketiga diajak, Camat, Kades, semua 10 Kades, plus Camat, keroyok bisa ya. Urusan lagi banyak di sekitar. Yang itu juga di dalam kota. Itu menunjukkan kinerja kita sebagai pemimpin. Ya. Sebagai camat, sebagai lurah, sebagai kepala dinas. Ya. Sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Nah, untuk apa kita ukur-ukur gotong royong kalau itu tidak kita implementasikan? Jadi saya ingin kita responsif terhadap lingkungan sekitar. Belum lagi kalau saya bicarakan tentang tupoksi masing-masing, banyak. Ya, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, infrastruktur, banyak sekolah rusak, ya, RGS rusak, dan lain sebagainya, pelayanan publik yang harus kita berikan perhatian. Kerjalah maksimal sesuai tupoksi masing-masing. Ya. Orientasi sekali lagi pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana kita membuat masyarakat ini juga maju. Tidak hanya kita sudah memiliki gaji, punya TPP, tetapi apa pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, kepada Tuhan atas amanah yang diberikan. Jadi saya hanya menggugah poin 1, poin 2. Kemudian poin 3, ini mengingatkan dari umum tumbuh ya, sama-sama menyegang, bekerja sebaik-baiknya, kita harus solid, kompak, ikuti aturan-aturan. Ya, saya kira tidak perlu lagi panjang lebar mengingatkan masalah ini. Bekerja yang baik, niat yang baik untuk membangun daerah ini, maka kita juga akan mendapat hasil yang baik. Kalaupun tidak mendapat duit, langsung tidak mendapat honor, tidak mendapat upah, tidak mendapat gaji, atau apapun namanya, menurut saya tidak apa-apa. Biarlah segala kebaikan, segala amal itu yang membalas tidak harus manusia. Dengan doa, Tuhan itu maha adil. Biarlah berkah dari Tuhan itu tidak harus berbentuk duit. Ya, bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk teman yang baik, bisa dimudahkan segala urusan, itu juga berkah. Jadi ini mengingatkan yang kesekian kalinya saya sampaikan di apa ini. Kemudian yang keempat, ini sudah di penghujung bulan September, sudah masuk triwulan 4. Jadi saya harapkan seluruh PD agar melakukan langkah-langkah untuk percepatan kegiatan, ya, jangan menunda-menunda. Kalau ada yang bisa lakukan, percepat. Termasuk kegiatan-kegiatan kontraktual. Lepaskan diri kita dari kepentingan, supaya akan nyaman hidup nyenyak. Lepaskan diri dari kepentingan pribadi. Kami mengingatkan. Jadi jangan coba bersilat-silat lidah. Ya, saya mengingatkan saja. Jangan coba bersilat lidah. Jangan coba bersiasat, membenturkan sana sini untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tegak lurus, bekerja yang baik, ya, pilih penyedia jasa yang baik, pihak ketiga yang baik, supaya jalan-jalan kita bagus, gedung-gedung kita bagus, infrastruktur kita bagus, fasilitas publik kita bagus. Ya, ini saya ingatkan kepada kawan-kawan dipercaya menjadi PPTK, menjadi unit pengadaan barang jasa. Pilih pihak ketiga yang baik, supaya pembangunan kita ini bisa baik. Mengingatkan kita semua. Kalau cuma bersilat lidah,
nanti siap ikuti jambore pencak silat Sekta Kampus Sekota Palu dipromosi lihat beliau belakang. Nah itu jadi pendekar tidak Pak Haji Usami. Ini undangan saya sebagai pembina divisi Kapam yang mau hadir di siang silakan. Jadi saya tidak diundang, ini saya undang. Ya, Pak Haji Usami kemarin nanya saya kalau PD pakaian apa. Mau pakaian pendekar boleh. Ikut saya pakai tekruk, pakai tegulas. Mohon maaf saya bilang dengan kawan-kawan, saya tidak pakai tanjak, tapi saya terbiasa pakai tegulas. Baik sehari-hari maupun acara adat. Di Pak Haji Usami boleh, saya pakai tegulas. Kalau Pak Giarto pakai belangkon tidak apa-apa. Jadi kita isi hari-hari ini dengan hal yang positif, ya, dengan kreatif, dengan inovatif untuk kemajuan daerah ini. Saya ingin Ketapang ini semuanya kondusif, aman, kita berlaku adil, kita mendukung semua suku, semua agama yang hidup di sini. Ya, saatnya kita bersatu supaya kita bisa membangun. Kalau kita masih kotak-kotak, bagaimana kita mau maju? Habis energi kita, ya, memendam rasa, ya, habis emosional kita untuk menahan emosi. Kapan kita membangun? Kapan kita berpikir untuk kemajuan kabupaten Tapang? Jadi silakan BPD berkreasi, apa inovasi, dan jangan lupa saya sudah berkomitmen. Salah satu cara supaya kita bisa maju, supaya kita bisa berubah, kita harus juga merubah budaya kerja menggunakan IT. Oleh karena itu, kalau di Lima Sekda saya sudah mewajibkan, kalau surat menyurat naik ke Sekda harus tanda tangan digital. Kalau manual saya tidak terima. Ini satu bulan sudah berjalan lebih. Ya. Dan jangan dimanipulasi digitalnya, copy paste. Itu kan barcode. Barcode itu scan pakai HP, keluar suratnya. Jadi kalau kita copy paste itu kita tergulak. TU saya tahu apa saya. Jadi naikkan ke TU saya, barcode-nya di copy paste karena tidak tahu proses atau mau cepat. Di scan itu beda suratnya. Ingat, satu barcode, satu surat. Ya. Kepala Dinas Kominfo dan jajaran saya minta sosialisasikan door to door supaya paham semua. Surat menyurat elektronik juga akan kita terapkan. Tujuannya supaya kita efektif, efisien, bekerja lebih cepat. Tidak habis waktu pikiran kita membangun berkas ini. Habis waktu, harusnya itu waktu itu saya pikir, bukan untuk datang SPPD segini. Saya tiap hari datang SPPD berjalan dinas, habis energi saya. Benar hendak suatu tugas saya tidak tahu lah, ada ya. Nah, ke depan saya sudah minta Pak Yudi kemarin di closing 3 ya, Pak Yudi mana? Nah, idenya baik dan saya akan terapkan secara bertahap, ya, secara bertahap. Bapeda silakan dulu, ini coba. Kalau sukses Bapeda, saya akan terapkan untuk semua OPD. Itu baik idenya. Sinkron dengan TPP, sinkron dengan surat menyurat elektronik. Ya. Oleh karena itu Bapeda tolong tahun depan terapkan. Kalau setengah tahun sukses, terapkan untuk seluruh PD. Jadi ada sistem mekanisme untuk berjalan dinas itu apa namanya? Mister. Nanti silakan diekspos dari Pak Yudi. Bapeda kemarin ranking 2 ya, ranking 2 terbaik untuk ranking 3. Saya kira ini harus kita adaptasikan, harus kita implementasikan. Dan sayang kalau ide-ide baik itu tidak dilaksanakan. Untuk kebaikan kita semua. Dan saya pastikan 1 tahun kalau dicoba sukses, saya akan terapkan semua OPD. Supaya tidak ada lagi tantangan perjalanan dinas itu yang sudah terjadi 3 bulan lalu baru tantangan, bujur daknya. Supaya kita berpikir maju, tidak berpikir mundur. Masa 3 bulan lalu masih ada tantangan, maka tahun lalu masih ada tantangan.
supaya kita tertib, ya, tertib. Kalau udah tertib kan enak, lapang, ringan pikiran kita. Saya kira ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tolong kita adaptif, ya, menyesuaikan dengan zaman. Situasi sudah berubah, ini sudah tahun 2022, bukan tahun 1992, tetapi 2022. Artinya sudah banyak perubahan-perubahan, kemajuan di luar sana yang harus kita sesuaikan juga dengan birokrasi. Kita harus berubah dari sikap, mental, perilaku, kinerja, budaya kerja kita harus berubah untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan pemerintah daerah, untuk kebaikan Kabupaten Ketapang. Saya kira demikian, dan semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala cobaan, jauhkan dari segala perkara, dari segala hal jahat, dari segala niat jahat. Semoga kita semua selalu berikan keselamatan, kekuatan untuk mengabdi pada daerah ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adi Tatalino, Surabaya Surga, Pasangan Kedibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Pak Sekda, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya baik. Pemirsa Radio Kabupaten Ketapang dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan bersama apel gabungan dari OPD atau se-Kabupaten Ketapang, juga Camat se-Kabupaten Ketapang. Yang menjadi pembina apel adalah Sekda Ketapang Bapak Alexander Wilyo SSTP. Dan tadi juga diserahkan hak cipta kekayaan intelektual. Bapak bisa jelaskan seperti apa Bapak bisa menciptakan batik ini Pak? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jadi terkait dengan batik akar tali nyawa itu adalah implementasi dari pemikiran kita untuk memiliki salah satu batik khas Ketapang. Jadi batik ini motifnya itu saya rancang, ide saya memang untuk mengakomodir keterwakilan corak etnik Melayu dan Dayak. Ya, sebenarnya mirip-mirip saja, tidak terlalu jauh beda. Jadi pertama di situ ada motif naga belimbing. Saya senang dengan motif itu. Kemudian motif kembang setaman. Kalau dari Dayaknya ada perisai yang dimodifikasi motif. Plus motif juga meterok. Ini simbolik saja sebenarnya, mengakomodir semua etnik. Sekaligus ini juga menunjukkan kekayaan kita, keragaman budaya, keragaman khasanah bangsa kita yang sebenarnya sangat luhur. Ya, ini warisan dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita rawat. Salah satunya melalui batik khas Ketapang ini. Nah, dengan memakai batik ini saya harapkan kita tahu ya, anak-anak muda kita tahu, termasuk kita semua yang mungkin juga belum tahu bahwa kita ini punya motif-motif corak yang luar biasa maknanya. Seperti naga jubur, seperti kembang setaman, seperti terong, itu semua memiliki makna mendalam, penuh filosofi. Nah, untuk warna pun kita upayakan, memang ide saya mewakili keterwakilan Seluruh etnis ya Pak ya? Iya. Kuning tadi saya sampaikan tidak harus identik Dayak. Orang Dayak juga pakai kuning. Yang merah tidak harus identik Dayak. Lain juga pakai. Sehingga saya harapkan ini batik yang saya namakan akar tali nyawa itu artinya itu nyawa kita semua adalah pada keberagaman ini. Jadi kalau keberagaman ini kita dustai atau kita ingkari, kita nodai, maka Ketapang ini tidak akan damai gitu ya. Dan kita oleh karena itu harus memupuk rasa persatuan kita, rasa kebersamaan kita, biar Ketapang ini kita rawat bersama, kita jaga bersama sebagai rumah besar kita semua. Jadi untuk semua etnis, untuk semua agama yang ada. Terakhir Pak, harapan Bapak untuk penyebarluasan penggunaan batik ini Pak? Nah, untuk batik ini sendiri, pertama sudah kita tetapkan dengan peraturan bupati. Sudah ada itu sekitar 3 atau 4 bulan lalu sudah ditetapkan oleh bupati. Artinya secara regulasi ini akan menjadi kewajiban bagi seluruh ASN di Ketapang. Kedua juga untuk seluruh
dunia usaha, seluruh Lembaga. perusahaan, lembaga, dan sebagainya bisa mengacu ke sini. Mereka nanti bisa mengacu kepada motif surat keterangan ini, termasuk masyarakat luas. Iya. Sampai keluar daerah juga pastinya Bisa, Pak ya. tapi ini harus diakui sebagai motif ketapang gitu. Siap. Nah ini sudah ditetapkan juga hak ciptanya, sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, penciptaan atas nama pribadi, tetapi begitu menerima hak cipta ini juga saya sudah serahkan langsung kepada pemerintah daerah. Jadi hak ciptaan saya, tapi hak ibaratnya patennya, penggunaannya itu serahkan ke pemerintah daerah, bukan untuk saya. Iya. Ini saya dedikasikan untuk daerah ini, untuk pemerintah Kabupaten Ketapang, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, dan secara teknis nanti pemerintah daerah akan bekerjasama dengan Dekra Nasional untuk pengadaannya, untuk seluruh OPD. Jadi seperti itu Bu ya. Maksudnya berapa lama merancang batik ini? Saya kemarin waktu merancang ini sebenarnya tidak terlalu lama. Hanya memang terus terang saya bekerjasama dengan Om Batik Lukis, dan mereka punya lukis ya, desainer ya. Nah idenya aja, saya hanya ide motif. Kemudian masuk saya koreksi lagi beberapa kali, lalu jadilah seperti ini. Oh, batik obik ya? Obis yang di sebelah. Mereka punya satu desainer, dan itu selalu presentasi ke saya, jadi saya yang merevisi, sehingga jadilah sekarang termasuk yang memberikan nama pun saya. Namanya itu batik apa itu saya beri nama. Terima kasih Pak Sekda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.